Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan merumuskan besar dari proyeksi skalar dari vektor ini pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk itu, misalkan sudut ini adalah θ, dan dalam bentuk dua dimensi, sisi ini dapat kita gambarkan seperti ini, di mana sudut ini sama dengan θ. Kalau sudut ini sama dengan beta, maka sudut ini juga sama dengan beta. Kemudian, kalau kita membuat garis yang tegak lurus dengan garis ini, seperti ini, maka karena sudut ini sama dengan 90 derajat, tentu sudut ini sama dengan beta, sehingga sudut ini juga sama dengan θ. Kita mengetahui bahwa gaya FA ini sejajar dengan garis ini, dan ini berarti bahwa sudut yang diapit oleh vektor FA ini dengan garis vertikal ini sama dengan θ. Kemudian kita bisa menggambarkan bahwa proyeksi FA ini pada sumbu X atau pada sumbu horizontal adalah vektor ini. Karena sin θ sama dengan sisi depan per sisi miring, maka sin θ ini juga dapat kita tulis sebagai besar vektor ini, yaitu FAX misalnya, dibagi dengan besar vektor ini, yang sama dengan ini. Sehingga besar proyeksi vektor FA pada sumbu X sama dengan ini dikali ini. Kemudian, berdasarkan gambar ini, karena sisi ini sama dengan delta X, kemudian sisi ini sama dengan delta Y, dan sisi miring ini sama dengan delta S, kita juga bisa menuliskan bahwa sin θ sama dengan delta Y per delta S. Dan ini berarti bahwa delta S sin θ sama dengan delta Y. Dengan demikian, dengan menyubstitusikan persamaan ini ke persamaan ini, maka FAX menjadi sama dengan PS dikali delta Z dikalikan dengan delta S sin θ atau delta Y. Kemudian, proyeksi vektor FA ini pada sumbu Y atau pada sumbu vertikal tentu bisa kita gambarkan seperti ini. Karena cos θ sama dengan sisi samping per sisi miring, dan ini sama dengan besar vektor ini, yaitu FAY misalnya, dibagi dengan besar vektor ini, yang sama dengan ini. Sehingga FAY sama dengan ini dikalikan dengan ini. Kemudian, karena cos θ sama dengan delta X per delta S, dan ini berarti bahwa delta S cos θ sama dengan delta X, maka FAY ini dapat kita tulis menjadi PS delta Z dikalikan dengan delta S cos θ atau delta X. Berikutnya, kita perlu meninjau komponen X dan komponen Y dari gaya total yang bekerja pada elemen ini, dan itu akan kita lakukan di video berikutnya.